Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman seorang tokoh bangsa, tokoh nasional yang saat ini juga masih aktif di kancah nasional dengan berbagai kegiatannya. Saya berada di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Apa kabar, Pak JK? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, wassalam. Sehat, Pak? Sehat. Sehat ya, Ya. Alhamdulillah ya. Ini masih aktif nih Pak JK. Saya ingin mulai dengan pertanyaan. Pak JK saat ini masih aktif di berbagai kegiatan. Kemudian kemarin yang terakhir juga Pak JK terpilih kembali menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Nah, sebenarnya apa visi Palang Merah Indonesia ke depannya, Pak? Ya, Palang Merah Indonesia itu kan organisasi untuk kemanusiaan. Bagaimana mengurangi penderitaan manusia, masyarakat, baik karena bencana atau perang ataupun karena perbuatan manusia. Nah, kita Indonesia ini berbagai bencana telah terjadi. Memang kita berada di ring of fire. Karena itu kegiatan Palang Merah haruslah continue dan teratur dan siap siaga untuk segala kemungkinan yang ada. Sampai juga apabila ada masalah seperti konflik dan sebagainya, maka Palang Merah harus siap untuk menjadi penengah atau siap untuk mendukung untuk orang-orang yang kena korban daripada itu. Itu visinya Palang Merah yang kita kerjakan. Bagi kita itu visi kita semua, para relawan Palang Merah, pengurus Palang Merah, dan juga pimpinannya tentunya. Nah, kemudian kemarin Bapak diberikan waktu 1 bulan nih untuk membentuk kepengurusan, Pak. Ya. Nah, saat ini nama-namanya sudah ada belum nih, Pak? Kan sebulan, baru kemarin 1 hari. Oke. Belum rapat formatur. Ini menentukan formatur. Jadi ada kriteria khusus nggak sih, Pak, untuk berada di dalam kepengurusan? Ya, kriterianya pertama tentu mau berbakti secara sukarela kepada kemanusiaan, dan juga mempunyai waktu yang cukup, dan mempunyai kemampuan fisik yang baik untuk tersebut, sehat itu jasmani rohani untuk bekerja untuk kemanusiaan secara sukarela. Oke. Kemudian bicara soal tantangan, Pak. Tantangan Palang Merah Indonesia ke depannya seperti apa? Khususnya kita tahu tadi Bapak katakan bahwa fokus di misi kemanusiaan. Kemudian dilihat dari landscape situasi Indonesia yang saat ini musim hujan, kemudian juga ada banyak bencana juga. Tantangan ke depannya seperti apa? Ya, tantangannya yang ke depan ialah bahaya yang mungkin akibat perubahan iklim. Ya, itulah terjadi di mana-mana terjadi bencana alam karena perubahan iklim itu, dari banjir, kemudian longsor, gempa bumi, atau gunung meletus. Semua itu tantangan-tantangan yang makin besar, sehingga kita harus makin aktif dan siap siaga untuk itu. Kalau bicara soal tantangan ke depan, Pak, artinya teman-teman yang nantinya akan masuk ke dalam kepengurusan Palang Merah Indonesia harus tahu, Pak, ya, tentang tantangan yang akan dihadapi. Oh ya, tentu harus tahu dan harus siap. Harus ada pelatihan-pelatihan untuk itu. Seperti sekarang kita untuk mencegah adanya akibat perubahan iklim, maka Palang Merah membentuk tim untuk perbaikan lingkungan. Ada 1 juta lebih, 1,5 juta relawan, kita harus latih untuk menanam pohon di lingkungannya masing-masing. Setiap orang mesti minimum 10 pohon setiap tahun gitu kan, sehingga bisa terjadi penanam pohon 10 juta oleh Palang Merah seperti itu. Itu bisa diwujudkan, Pak, ya, di Indonesia, mengingat Bisa, karena kita mengadakan pembibitan. Kemudian anak-anak sekolah yang menjadi relawan PMI juga harus menanam pohon dimanapun, menanam pohon di depan rumahnya, di tempat umum, dekat sekolah, atau di bukit-bukit, dimanapun. Yang penting dia membangun. Oke.
Nah, bicara soal tantangan juga Pak, tantangan ini kan tidak hanya dalam misi kemanusiaan yang dihadapi oleh PMI. Kemarin juga ada tantangan tersendiri, termasuk ada pihak-pihak yang memang mengklaim atau mengadakan munas tandingan. Tanggapan Pak JK seperti apa? Sebenarnya itu bukan tantangan, itu hanya ada sekelompok orang yang juga dulu pernah jadi pengurus, kita pecat karena tidak melanggar etika organisasi, aturan organisasi, bersama-sama dengan minta maaf tokoh-tokoh, bersatu dua tokoh yang ingin menjadi pengurus satu ketua. Tapi syarat di Palmera itu untuk menjadi calon harus minimum didukung 20% daripada anggota yang punya hak suara, dan itu harus lebih 100 suara. Nah, kemudian terjadi kemarin yang saudara Agung Laksono hanya didukung 30 suara yang sah, jadi tidak mungkin menjadi calon. Oh, faktanya didukung 30 suara yang sah Pak ya? Tapi dari sana mengklaim didukung ada banyak begitu dukungnya. Faktanya seperti apa kemarin Pak? Yang mau didukung itu harus tertulis masuk ke panitia yang sebelum tanggal 30. Yang masuk cuma 50 tapi 15 tidak saja 35. Tidak memenuhi 20%. Ngomong boleh aja, mengatakan 1000 pendukung saya boleh aja kalau ngomong. Kalau mengklaim boleh saja. Boleh aja, silakan. Tapi buktinya mana? Iya. Kemudian apa upaya yang Anda lakukan menanggapi hal itu Pak? Tidak ada apa-apa. Kita berjalan biasa saja. Tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak memenuhi syarat, ya sudah. Tidak ada apa-apa. Kita ini PMI tidak ada apa-apa. Bahwa ada yang tidak puas silakan aja. Terus sudah selesai kongres, munas. Tidak ada apa-apa ya? Tidak ada apa-apa. Artinya kemarin munas justru solid Pak ya keputusan itu mendukung Bapak? Solid. 95% pendukung mendukung. Ada 5% yang diam, tidak mengatakan tidak, tapi dia tidak mengajakkan tuntutan. Okay. Artinya kalau ada yang mengklaim sebagai pengurus, kemudian katakanlah dia sudah tidak berada di dalam kepengurusan, katakanlah melanggar ADART Pak, itu kemudian berada di sana, ini seperti apa Pak? Pelanggaran. Kalau jadi sudah dipecat mengatakan dia pengurus, bagaimana mungkin sudah dipecat? Karena mendirikan organisasi, kemudian dia organisasi yang abal-abal, kemudian organisasi itu mengundang seluruh pengurus PBB. Mana bisa? Contohnya kalau saya ketua organisasi yang resmi pun kalau terus saya undang panggil semua pengurus daerahnya PDIP, tentu ngamuk PDIP, tentu melanggar saya. Gitu kejadiannya. Penghinaan itu namanya. Penghinaan dan melanggar ADART tentu saja Pak. Oh ya, bukan saya, itu tidak melanggar apapun. Ya, karena tidak mungkin ada organisasi di luar PMI memanggil pengurus PMI di daerah. Itu kan penipuan. Iya, dan itu menghina PMI namanya. Diundang. Yang datang itu salah. Kenapa datang pada orang yang ngundang bukan PMI. Tidak menempuh jalur hukum Pak? Iya. Ya, sementara ini lagi kita pikirkan untuk menyusun polisi supaya orang yang mengatasnamakan PMI bisa ditindaki lah, dilarang. Dan tidak mencatut nama PMI lagi. Iya. Oke, ini menarik. Ketika ada orang-orang yang memang mencatut nama Palang Merah Indonesia, kemudian juga tidak sesuai dengan ADART, ini kan melanggar sebuah aturan. Iya. Ya, sebuah aturan ketika dilanggar itu kan tentu ada konsekuensinya Pak. Dari analisis Anda nanti konsekuensi seperti apa Pak yang akan ya memang diterima oleh mereka Pak? Ya, yang melanggar tentu melanggaran dasar, ada hukumannya, hukuman disiplin. Kalau terlalu sudah 2-3 kali dipecat, itu aja. Dipecat ya? Kalau setelah melakukan
2 kali pelanggaran, ya dipecat. Dan kita sudah lakukan itu. Sudah dilakukan? Sudah. Terhadap? Ya sudahlah, nanti tahu saya sebut namanya. Baik, kemudian yang menarik Pak, ketika kemarin ada munas tandingan, kemudian ada pihak-pihak yang mengklaim, dari analisis Bapak sendiri, apa sebenarnya yang melatar belakangi hal itu Pak? Saya tidak tahu, tanya aja mereka. Bahwa orang mau jadi ketua silakan, saya katakan silakan. Mau jadi ketua silakan, asal didukung oleh 20% peserta, silakan. Tapi tidak ada dukungan, cuma 5%. Dan mekanismenya sudah jelas. Jelas, semua ada jelas, aturannya. Aturannya sudah jelas Pak. Iya, ADRT ada di situ. Ya semua. Kedepan hal ini apakah akan mengganggu tugas-tugas PMI, khususnya melayani masyarakat Pak? Oh tidak akan mengganggu. Kalau dia mengganggu ya kita ambil tindakan juga, melapor ke hukum. Kalau buat sekali lagi. Ini kan upaya kemanusiaan. Kalau ada yang menghalangi berarti menghalangi upaya kekuasaan. Tidak, insya Allah tidak. Saya kira mereka juga sudah sadar, tidak mungkin. Sudah sadar Pak ya. Kemudian ketika hal ini sampai ke Pak JK, informasi mengenai adanya munas tandingan dan konsolidasi di dalam dengan peserta yang lain, sebenarnya aspirasi seperti apa sih Pak yang Bapak dengarkan dari teman-teman pengurusan? Ya aspirasi baik untuk kemajuan PMI, di samping itu juga sejak semuanya beberapa bulan lalu atau malah setahun lalu, semua ingin agar, saya sebenarnya ingin istirahat juga, tapi pengurus memaksa untuk lanjutkan, ya kita lanjutkan sama-sama. Oh jadi sebenarnya keinginan itu datang dari mereka semua? Oh iya, datang semua. Menginginkan Saya tidak pernah berkampanye, tidak pernah. Sejak saya ketua umum, saya tidak pernah minta. Selalu saya diminta untuk itu. Ya. Oke, Pak JK, ketika persoalan ini mendera Palang Merah Indonesia, kemudian Bapak juga ke depannya kan akan memimpin Palang Merah Indonesia. Apa fokus yang akan Pak JK lakukan, khususnya meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, Pak JK? Ya itulah, PMI kan ada dua, melayani masyarakat dalam bentuk donor darah. Itu kita layani masyarakat. Itu tiap tahun 5 juta kantong diproduksi oleh PMI untuk orang-orang yang butuh di rumah sakit. 5 juta kantong setahun. Begitu besarnya itu. 5 juta, dan itu akan terus ditingkatkan Pak ya? Iya, sesuai dengan jumlah penduduk terus meningkat biasanya. Setiap tahun meningkat itu. Oke. Terakhir Pak JK, menurut Pak JK ke depan apakah hal-hal seperti ya munas tandingan, kemudian tantangan yang lain mungkin ada lagi di tubuh PMI Pak? Ya ada saja orang-orang yang punya ambisi tapi tidak punya kemampuan. Ada saja lah, di mana-mana itu. Orang yang ambisius mau sekali tapi tidak sanggup mendapat dukungan, ya sudah. Jangan cari alasan macam-macam. Artinya ya sudah tidak bisa mengklaim secara sepihak begitu Pak, apalagi melakukan semuanya di luar prosedur Pak ya. Jelas aturannya 20% dan itu anggaran dasar rumah tangga kan disetujui oleh Munas. Iya kan. Oke, artinya kepengurusan masih belum nih Pak ya? Iya, enggak apa-apa, pengurusan jalan terus. Pengurusan jalan terus, masih ada waktu sebulan Pak ya? Gitu kan biasa, seminggu kita selesaikan. Diselesaikan. Cuma begini, berbeda dengan organisasi lain. Palang Merah itu pengurusnya dibatasin. Oke. Kalau pusat itu hanya 21 orang. Kemudian kalau daerah provinsi hanya 17. Kalau kota hanya 15. Jadi kita hanya menseleksi orang-orang yang mau kerja dengan betul. Kan tidak banyak.
dan tidak banyak yang punya niat untuk bekerja untuk Harus kemanusiaan, efektif. Pak, ya. Harus efektif. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla Baik. sudah menjawab beberapa pertanyaan termasuk isu-isu terkini, Pak. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pak JK, sehat selalu juga. Sukses untuk kegiatannya di Palang Merah Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian diskusi kami bersama dengan Pak Yusuf Kalla. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.